last but not least ada Bapak Diace. Wah, Mas Diace. Boleh Siap. dari balesin.id. Yap. Kalau tadi ngomongin IP, ini sekarang ngomongin Ya, AI. saya bagian jualan, ini semuanya artis dan hebat-hebat nih bagian jualan-jualannya. Mungkin bisa next slide-nya, slide-nya mungkin ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Aceh. Slide-nya mungkin, Mas, Mbak. Saya dari Balesin ID. Tadi kalau ceritanya dari Mbaknya TikTok, ini TikTok, Spotify, saya ke Meta, gitu ya. Mungkin next, saya pengen ceritain sih hari ini apa sih social commerce gitu ya, dan versus e-commerce. Next. Jadi apa sih Balesin? Balesin itu adalah kita making chat commerce experience better than marketplace gitu. Jadi kalau teman-teman familiar, Mbak next, sorry. Kalau teman-teman familiar apa namanya slide-nya ya, teman-teman familiar sama apa namanya marketplace itu kan ada Tokopedia segala macam. Social commerce itu ada yang semua jual beli yang ada di sosial media. Nah, sedikit kenalan, saya dari Balesin ID. Saya juga punya coffee shop kecil-kecilan namanya Titik Temu Coffee. Saya bukan basicnya nggak ada teknologi, sebetulnya lebih ke bisnis gitu ya. Tapi somehow ketemu teman-teman, terus kita start bisnis ini dari 2017-an. Oke, next. Nah, jadi tadi saya cerita apa sih social commerce. Jadi social commerce itu semua yang jual beli melalui TikTok, sekarang lagi booming juga, melalui WhatsApp, Instagram, terus Twitter, in some case. Potensinya sebesar apa sih? Potensinya itu, ini based on McKinsey ya, ada 3 miliar dolar, jadi sekitar hampir 40 triliun transaksi yang terjadi di sosial media, gitu. Gede banget teman-teman. Tetap lebih besar e-commerce, tapi space social commerce ini sebenarnya yang, apalagi kalau kita lihat di Cina ya, yang relatively mirip-mirip apa namanya demografik ataupun behaviornya sama orang Indonesia, itu juga kira-kira akan seperti demikian. Tadi seperti Bang Roy bilang kan, bahwa kenapa sih di WhatsApp atau di Line? Karena orang Indonesia suka ngobrol. Nah, kalau tadi buat jualan dari audio, tadi dari visual, saya dari jualan barang, kira-kira gitu. Karena emang itu behavior Indonesia gitu ya, dan itu teman-teman bisa nge-capture itu menjadi suatu bisnis ataupun usaha sebetulnya. Next. Kenapa sih berjualan di media sosial? Orang Indonesia itu kan kita biasanya jualan. Nih teman-teman di sini ada yang jualan nggak? Jualan online? Angkat tangan. Punya toko, casual, serius, banyak ya. Nah biasanya kan kalau jualan itu kan yang paling gampang adalah maksa teman atau keluarga atau saudara ya, bener ya. Dari mulai nggak enak sampai akhirnya jadi repeat buyer dan jadi return customer gitu ya. Karena di Indonesia itu kekuatannya adalah contact, friends of friends, family, dan itu harus bisa dimanfaatin sama teman-teman. Makanya orang jualan di Facebook, di Instagram, di WhatsApp itu sangat efektif gitu ya. Kalau kita lihat dari riset di Indonesia itu biasanya rata-rata karena lebih gampang sama bisa memanfaatkan jaringan dan teman dari kerabat. Itu kan? Pasti teman-teman pernah kan ya? Nawarin ke teman gitu ya buat jualan, pasti dia awalnya nggak enak kan? Hampir beli, bener gak? Itu bagus, karena kita perlu referral gitu ya, dari orang yang terpercaya, word of mouth. Pertama dia nggak enak, akhirnya kalau dia suka dia akan mereferalkan ke orang lain gitu. Next. Nah, tapi ada kekurangan dan kelebihan daripada social commerce. Kalau di commerce itu semuanya ada
transparan segala macam. Nah di social commerce itu nggak transparan, nggak ada garansi ya kan, suka ada scam, terus penipuan ya, terus nggak ada report, nggak ada garansi, nggak efisien karena manual, ya kan. Nah inilah yang dari balesin.id itu tawarkan. Sedikit cerita, Balesin ID itu kita mulai 2016 itu namanya Bang Joni dulu. Ada di Line. Dulu kita jualan chatbot pertama di Indonesia. Kita jualan tiket pesawat, Uber, ordering Uber, pulsa segala macam. Terus kita jalan untuk perusahaan-perusahaan besar kayak Coca-Cola, P&G dan lain-lain, FMCG. Terus kita sekarang masuk lagi ke SMI. Next. Nah, apa sih yang paling ini, by the way masih gak terlalu update karena suddenly TikTok langsung meroket. Ya, jadi Meta juga lagi panik nih sekarang. Karena TikTok Live itu sangat sukses gitu ya. Kemarin teman cerita dari Erigo aja gila-gilaan TikTok Live lagi mau dihadang lagi sama Insta Story Live gitu. Tapi basically orang yang paling jualan paling banyak sekarang masih di Facebook. Kalau di mayoritas di Indonesia ya. Tapi TikTok is growing. Mungkin teman-teman dari yang millennials, Gen Z lebih prefer ke TikTok. Tadi dari Mas Bill juga TikToknya banyak banget gitu ya. Dan itu menurut saya akan menjadi masa depan. Facebook mencoba compete. Palingan nanti ujung-ujungnya diakuisisi atau apa saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas Facebook masih sekarang dan teman-teman bisa manfaatin Facebook dan TikTok gitu. Next. Nah, ini juga nggak terlalu update. Tapi kita bisa lihat nomor satu tuh masih YouTube. Sorry ini agak pecah. YouTube dan WhatsApp di 2001. Januari 2001. Kenapa? Karena kontennya YouTube, kalau kita lihat dari riset adalah pembangunan infrastruktur internet, maka mengakibatkan kecepatan internet bertambah di daerah-daerah dan di bottom of piramida itu bisa mengakses internet yang lebih cepat sehingga konten-konten YouTube akan tinggi. Tadi saya baru tahu juga tuh kalau dari Deddy Corbuzier itu bukan podcast ya Mas ya? Namanya podcast ya. Iya, salah tulisannya podcast ya. Ya tapi itu juga growing dan banyak lah ya teman-teman ya di YouTube dan di WhatsApp. WhatsApp ini menarik karena menjadi standar platform, tapi surprisingly teman-teman yang terutama di Gen Z, WhatsApp itu bukan buat sehari-hari ya ternyata, buat bapaknya doang kalau atau ibunya lagi manggil, tapi sama teman-temannya jarang pakai WhatsApp gitu ya karena terlalu kaku based on riset. Nah terus Twitter somehow mungkin Bang Roy juga pernah di Twitter rebound karena Gen Z tadi banyak mungkin SJW-nya juga ya. Selain di TikTok, di Twitter rame banget. Dan Gen Z sangat suka Twitter sekarang. Saya juga nggak tahu kenapa masih di riset. Mungkin dan SJW kayaknya paling banyak ke Twitter ya, setelah TikTok ya. Bener ya? Itu sangat rame sekali gitu. Jadi which is bagus untuk kita mau jualan. Tadi kan konteksnya gimana sih untuk berjualan supaya tidak konvensional. Teman-teman tuh harus manfaatin sosial media platform. Karena ini speaker-speaker yang hebat-hebat di sini sudah memanfaatkan sosial media sebagai core daripada bisnis mungkin bisa dibilang ya. Sehingga bisa menghasilkan profit dan melebarkan bisnisnya gitu. Tapi Line sendiri, Line-nya agak turun. Dulu kita partner sama Line. 3-4 tahun ini dia declining, saya juga nggak paham kenapa gitu. Next. Nah, kita bicara Instagram ya. Kalau TikTok saya masih belum terlalu datanya, mungkin dari Mbak bisa nanti, Mbaknya bisa kasih tahu lebih dalam. Tapi yang mau saya highlight adalah Instagram. Based on riset, jadi teman keluarga sama online shop itu tinggi banget gitu ya. Jadi teman-teman, saya rasa sih nggak perlu diajarin ya cara jualan di Instagram seperti apa. Tapi kalau udah growing dan butuh otomasi bisa ke balesin.id, nanti bisa kita bantu sih untuk otomasinya. Kita partner dari Meta juga dan kita sedang mendorong kita bilang chat commerce-nya di Indonesia ini untuk lebih kita udah terintegrasi sama payment sama delivery gitu ya.
sama inventory sistemnya juga, sehingga bisa bantu teman-teman juga. Next. Nah, ini tadi saya cerita ya, sekali lagi, please lihat numbers-nya. Jadi prediksinya aja ke 2022 itu tadi sekitar 30, 15, 25 miliar US dollar yang terjadi di social commerce gitu. Jadi ini bukan angka yang kecil, dan tadi alasannya udah tahu kenapa, karena banyak bisa nge-reach dengan murah dan efektif segala macam. Jadi silakan jangan sampai spam juga ya. Silakan mulai jualan, kuatin di social commerce teman-teman. Saya tahu marketplace pasti bring traffic yang banyak, tapi kalau teman-teman tidak punya unique selling point yang sangat kuat dan masih pemula, pasti akan relatively susah compete sama brand-brand besar ataupun yang sudah mature gitu ya. Maka gunakanlah kontak-kontak teman keluarga gitu ya, paling dekat, dari mulai maksa sampai, tapi produknya teman-teman harus kuat, sehingga ketika mereka dipaksa untuk beli gitu dan dipaksa untuk marketingin kita punya barang produk, itu akan works gitu. Next. Nah, ini sedikit contoh aja sih, mungkin saya nggak lama-lama ya. Ini sedikit contoh dari salah satu produk kita dari Saroti ya. Jadi tahun berapa ya? 2019 sebelum pandemi. Ini mesen rotinya dari WhatsApp gitu ya. Mungkin bisa di scan atau mau tes, mau beli juga silakan. Udah 2 tahun lebih ya. Jadi kita pesan order dari WhatsApp, terus kan dulu kalau mau bikin apps, siapa sih mau download apps untuk beli roti ya. Jadi kalau teman-teman pesan dari saya roti, nanti diantar sama hawker, bisa express delivery, saya lupa kalau nggak salah masih ada, sama diantar besok. Dan ini hampir di seluruh Indonesia, dan membuktikan bahwa semua demografi, semua daerah itu sangat suka WhatsApp karena handphonenya tidak perlu download dan tidak berat. Itu. Dalam bulan ketiga kita udah ngalahin semua, ini cerita di Saroti, semua digital channelnya Saroti itu di bulan ketiga kita langsung nomor 1 untuk di WhatsApp sendiri. Next. Ini flow-nya sih, kalau bisa dilihat. Ya ada payment-nya, ada card-nya. Jadi experience-nya itu memang sama marketplace tapi lebih baik karena ada AI-nya untuk natural language processing, yang robot untuk chat-nya, sehingga untuk customer service, untuk marketing, dan untuk bertanya product knowledge langsung bisa dijawab oleh bot. Dan juga ada subscription, kalau teman-teman mau subscription roti bisa delivery schedule delivery seperti itu. Next. Kalau yang tadi pakai microsite, kalau ini ada yang native WhatsApp namanya. Jadi kita sekarang targetnya lebih fokus ke F&B gitu ya. F&B teman-teman small medium, karena di charge oleh marketplace itu 20% sama Gojek sama GrabFood ya. Jadi kita lagi hantam ke sana, dan rata-rata maunya di native chat gitu ya, jadi conversation based. Ada bami sejuk, ada tuku, ada orange, martabak segala macam incoming. Sebentar lagi akan live, mudah-mudahan. Karena mereka semuanya tergerus ya, profitnya minimal 20%, tapi maksimum ada 31% atau 35% dari Grab sama GoFood. Kebetulan mereka udah public company, jadi kelihatannya nggak mungkin ngasih diskon, so itu yang akan kita targetin. Ini contohnya aja sih, mungkin nanti kalau teman-teman punya bisnis bisa langsung ke balesin.id. Next. Nah di dalamnya juga ini terakhir ya, udah ada AI-nya juga, untuk NLP-nya ada recommendation, AI based, bisa ngiklan juga di dalam, terus bisa ngasih faster checkout. Jadi kalau misalnya mau beli yang kemarin tinggal ditanya, apakah kamu mau beli yang kemarin? Ya, bayar checkout. Jadi benar-benar experience-nya kayak teman-teman jualan beli sama orang gitu di WhatsApp, even lebih bagus. Dan paling penting adalah kita bisa punya akses database kita sendiri, sehingga kita tahu know your customer, bisa untuk retargeting and semua, and banyak lagi lah yang bisa lakukan. Next. Oke, mungkin itu aja dari saya.
Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.